warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bareta Zaira Firmansyah. Selamat datang di channel ini. Pada video ini saya ingin memperkenalkan diri sekaligus menjelaskan materi-materi networking yang akan saya bahas dan dibagikan ke depannya di channel ini. Channel ini saya buat sebagai media belajar bersama, khususnya di bidang jaringan komputer dan sistem networking yang ditunjukkan untuk pemula mahasiswa IT maupun siapa saja yang memperdalam dunia networking. Baik, saya mulai dari perkenalan singkat tentang diri saya. Nama lengkap saya Bareta Zaira Firmansyah. Saya lahir di Purwakarta pada tanggal 13 April 2010. Saya ini berdomisili di Perum Panorama Indah, Purwakarta. Saya memiliki ketertarikan yang besar di bidang teknologi informasi khususnya pada jaringan komputer. Selain itu, hobi saya adalah berenang yang juga membantu saya untuk belajar, berkembang, dan tetap konsisten di bidang ini. Ketertarikan saya pada networking dimulai dari keinginan untuk memahami bagian internet bekerja, bagaimana perangkat bisa saling terhubung, dan bagaimana sebuah jaringan bisa dibuat aman, stabil, dan efisien. Alasan saya membuat konten ini adalah karena saya ingin berbagi ilmu yang saya pelajari, sekaligus membantu teman-teman yang mungkin masih bingung harus mulai belajar networking dari mana. Banyak orang merasa bahwa jaringan komputer itu sulit, penuh perhitungan, dan banyak konfigurasi. Padahal jika dipelajari secara bertahap dan tuntut, networking bisa dipahami dengan lebih mudah. Melalui channel ini, saya ingin menjelaskan materi dari dasar sampai lanjut dengan bahasa sederhana, disertai contoh dan juga memungkinkan dengan praktik. Materi yang saya bahas di channel ini berfokus pada networking fundamental dan Cisco networking yang sering digunakan di dunia kerja, perkuliahan, dan maupun sertifikasi seperti CCNA. Materi yang akan saya memerlukan agar tidak diikuti, terutama bagi pemula. Penjelasan materi satu persatu. Satu, networking fundamental. Kita akan mulai dari konsep jaringan seperti apa itu jaringan komputer, jenis-jenis jaringan LAN, WAN, dan MAN, OSP model, dan TCP atau IP model. Materi ini sangat penting sebagai fondasi sebelum masuk ke konfigurasi. Dua, ada IP address dan subnetting. Di materi ini kita akan membahas IP ring 4 dan IP ring 6, public dan private IP, subject, mask, dan service. Cara menghitung subnetting sering dianggap sulit, tapi akan saya jelaskan secara transparan dan bertahap. Yang ketiga, ada pengenalan dan basic Cisco. Pada bagian ini kita akan mulai masuk ke perangkat Cisco seperti pengenalan Cisco IOS, mode CLT, perintah dasar Cisco. Ini adalah langkah awal sebelum kita benar-benar melakukan konfigurasi jaringan. Yang keempat ada switch. Di materi switch kita akan membahas fungsi switch, MAC, address table, perbedaan switch layer 2 dan layer 3. Materi ini penting untuk memahami jaringan lokal. Yang kelima ada VLAN dan trunking. Di sini kita akan belajar konsep VLAN ID, akses dan transport. VLAN sangat penting untuk segmentasi jaringan karena ada menghubungkan antar LAN. Karena VLAN terpisah, kita akan belajar interface VLAN router ke on layer 3 switch agar antar VLAN saling berkomunikasi. Yang ketiga ada remote access. Materi ini membahas OSPF, telnet, manajemen perangkat dari jarak jauh, fokus pada keamanan dan praktik yang benar. Yang kedelapan ada VLAN trunking protocol atau VTP. Kita akan membahas fungsi VTP, model server, klien, dan transparan. Resiko kesalahan konfigurasi. Materi ini penting untuk jaringan dengan banyak switch. Yang 9 ada port security. Di sini kita belajar pembatasan MAC, address switch MAC, mode pelangganan. Materi ini berkaitan langsung dengan keamanan jaringan LAN. Yang kedua ada spanning tree protocol. Kita akan membahas penyebab load jaringan, cara kerja STP, agar jaringan tetap stabil maupun memiliki banyak jalur. Yang ke-11 ada Excel. Materi ini menjelaskan penggabungan beberapa load balancing, LHCP, dan LGP untuk meningkatkan performa dan redundansi jaringan. Yang ke-12 ada static dan dynamic routing. Kita akan belajar static routing, dynamic routing, dynamic routing OSPF, dynamic
ini cloning DGT. Cloning ini penting untuk menghubungkan jaringan yang berbeda dari skala kecil hingga internet global. Yang ke-13 ada akses control use. Sebagai penutup materi, kita akan membahas standar ACL, extended ACL, filtering, stalking. Materi ini sangat penting untuk kontrol dan keamanan jaringan. Kedua, perkenalan singkat tentang diri saya, gambaran materi yang saya bahas di channel ini. Saya berharap konten ini bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan membantu teman-teman dalam memahami jaringan komputer dan Cisco networking. Jika kalian tertarik dengan materi-materi tersebut, silakan ikuti channel ini dan jangan ragu untuk memberikan masukan atau pertanyaan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.